warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak Ibu Tenri. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Wah, kalau seperti ini, baiknya kalian siap-siap untuk belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar bersama Serambi Ibu Tenri. Wah, semangat paginya mana anak-anak hebat? Kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita lancar gitu ya, kemudian dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala dan tentunya memberikan banyak manfaat. Nih, Bu Tenri, kita mau belajar tentang apa? Nih, proyek pembuatan poster yang kemarin sudah sering melihat poster, kemudian juga kira-kira kita mau apa ya dengan poster gitu. Tenang nih. Kita mulai dengan capaian pembelajarannya ya anak-anak hebat. Kali ini kalian akan dilatih untuk menulis ya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, fokus ya. Kalian akan melakukan kegiatan membuat poster dengan tema tertentu. Kalian akan bekerja secara mandiri dalam menuangkan ide dan kreativitas kalian untuk mengaplikasikan teori tentang poster dalam bentuk nyata. Wah, sudah ada gambaran. Baik anak-anak hebat. Wah, Bu Tenri sudah langsung mengeluarkan nih jenis pangan yang lebih sehat dari nasi. Kalau Bu Tenri sudah punya poster seperti ini, kira-kira sekali lewat kalian sudah bisa menangkap apa maksudnya? Wah, atau bukan ada tulisannya tuh kecil Bu sebelah situ. Berarti saya harus lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca bagian-bagian yang terdapat dalam poster. Kemudian kalau terlihat dari jauh sekilas saja kita langsung bisa menangkap, oh ada ubi, ada beras jagung, ada talas, kemudian ada gembili. Nah, itu kalau sekilas ya sambil lalu. Tapi kalau misalnya kalian mau membaca lebih rinci, maka harus meluangkan waktu gitu ya. Baik, berikutnya. Wah, ada pangan lokal Indonesia. Wah, kalau posternya hanya fokus dengan kalimat yang berada di tengahnya, sepertinya kita pembaca langsung bisa, oh tujuannya ini loh, harapannya ini loh dari pembuat poster. Jadi langsung maunya apa gitu ya. Dan ternyata Bu Tani juga punya nih poster lagi. Nih, potensi pangan lokal di Indonesia. Sama ya, ada kalimat ya, kalimat ajakannya, afirmatifnya itu persuasifnya. Itu ada di tengah dan ternyata didominasi oleh adanya gambar. Kalau poster yang seperti ini, kita sambil jalan aja udah tahu maksudnya apa. Gitu ya anak-anak hebat. Wah, Bu Tenri nih sudah ada gambaran, apalagi 3 contoh poster ini ternyata dalam satu tema ya anak-anak hebat tentang pangan. Wah, sudah ada gambaran. Baik, kita mulai dengan dasarnya ya anak-anak hebat. Ternyata kita harus mengetahui apa sih pengertian poster. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Bisa berupa pengumuman atau iklan. Jadi kalau menurut sih Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh dia poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Jangan sampai kalian bikin poster tapi hanya kamu simpan sebagai karyamu sendiri. Nah, karena harus berupa pengumuman atau iklan ya, sifatnya informatif begitu. Lanjut Bu Tenri. Tujuan dari poster setelah ada nih ya, kita taruh di tempat-tempat yang banyak masyarakat bisa membacanya. Ternyata tujuan poster adalah memberikan informasi, mengajak, dan mengimbau banyak orang melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut.
Jadi bukan hanya sekedar bikin kemudian kamu simpan sebagai karyamu sendiri, tidak. Jadi ada tujuan untuk pembuatan poster tersebut ya. Kita mulai dengan ciri-cirinya. Baik, ciri-cirinya ya anak-anak hebat. Jadi poster terdiri dari komposisi huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Jadi didominasi oleh adanya komposisi huruf dan gambar. Karena memang tidak banyak waktu yang kita gunakan untuk membaca poster. Poster ditempel pada tempat umum loh anak-anak hebat. Jadi jangan sampai berhenti di meja kerjamu, berhenti di meja belajarmu gitu ya. Sudah bersemangat untuk membuat poster, tapi tidak sempat kamu tempel, tidak sempat kamu buat orang lain tuh bisa membaca gitu ya. Berikutnya, poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat. Nah, sebenarnya bisa sih kita menggunakan warna yang dari krayon, pensil warna begitu ya, secara sederhana. Tapi sekarang sudah di era digital seperti ini, kalian bisa menggunakan banyak aplikasi untuk membuat poster. Lanjut, kalau tadi sudah dari desainnya ya anak-anak hebat. Kalau sekarang lanjut ke bahasa yang digunakan. Singkat, jelas, dan tidak rancu agar mudah dipahami. Ingat ya anak-anak hebat, namanya poster itu tidak banyak waktu kita untuk membaca. Jadi pergunakan bahasa yang sangat singkat, kemudian jelas, tepat sasaran, begitulah bahasanya ya. Lanjut, nomor 5, pesan yang ini disampaikan sebaiknya dengan gambar. Jadi memang karena komposisi awalnya hanya terdiri dari beberapa huruf dan gambar, maka bisa disampaikan melalui dua komposisi itu, huruf sama gambar. Terakhir nih ciri-cirinya yaitu poster dapat dibaca secara sambil lalu gitu ya. Baik, lanjut setelah ciri-ciri, kita akan bertemu dengan syarat poster yang baik. Nah, syarat poster yang baik itu ya kira-kira yang nomor 1. Poster menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jelas. Kalau kalian belibet nulisnya atau menggunakan komposisi hurufnya belibet, wah sudah pasti akan terlewatkan. 2. Susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, jelas, dan tetapi berisi. Wah, itu ya. Singkat, padat, jelas, tetap berisi. Wah. Nomor 3, poster menggunakan kombinasi antara kalimat dan gambar. Sama ya dengan ciri-ciri yang tadi, tapi kalau mau dikatakan syarat poster yang baik, ternyata kombinasi antara kalimat dan gambarnya itu harus ada gitu ya. Nomor 4, poster harus mampu menarik minat halayak. Wah, ini nih karena berkaitan dengan tujuan awal pembuatan poster, maka kalian harus bisa menarik minat calon pembaca kalian ya. Nomor 5, media yang digunakan dalam poster harusnya menggunakan bahasa yang tidak mudah rusak atau sobek. Kenapa? Karena biasanya tuh si poster ini akan ditempel di tempat-tempat yang banyak masyarakat lewat, yang jadi titik pusat banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya bahannya pun pemilihannya tidak tepat, maka nanti kalau kena hujan misalnya, kena percikan air gitu, dia bakalan langsung rusak. Nah, itu ya perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan poster. Wah, ini nih salah satu kriteria atau syarat poster yang baik itu adalah kalian harus menempatkan poster itu di titik pusat masyarakat atau di titik banyak orang yang datang begitu. Kenapa? Biar poster kamu juga terbaca. Nah, ingat tujuan posternya tadi, mengajak, mengimbau, memberitahu. Nah, itu. Jadi jangan sampai peletakan posternya itu salah ya anak-anak hebat. Lanjut. Mutani akan menyampaikan sekilas tentang jenis poster ya. Ada poster niaga nih. Jadi poster niaga ini memang berisi suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Wah, pokoknya sekali ngelihat poster itu
pengennya beli, pengennya langsung makan begitu. Itu namanya jenis posternya. Lanjut, saya punya jenis poster kegiatan ya anak-anak hebat. Kalau poster kegiatan itu di dalamnya ada informasi mengenai suatu acara. Dan di dalamnya tuh biasanya ada nama acara, lokasi, serta waktu dimulainya. Tujuannya ya banyak, biar kita tuh yang baca poster kegiatan biar langsung datang begitu untuk meramaikan acara. Lanjut. Ternyata ada jenis poster layanan masyarakat loh anak-anak hebat. Poster tersebut isinya adalah sosialisasi program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya namanya saja melayani masyarakat. Jadi apa yang dimaksudkan tersebut ada hubungannya untuk ngasih tahu sama masyarakat dari apa yang sudah dikasihkan sama program pemerintah. Oke. Kemudian saya punya jenis poster kelas loh anak-anak hebat. Biasanya poster kelas ini dibuat untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang ada di dalam kelas ya. Bisa di dalam kelas atau di sekolah. Namanya sih poster kelas, tapi karena berkaitan dengan imbauan untuk peserta didik atau siswa, maka tidak menutup kemungkinan juga poster ini akan ditempel di titik-titik di wilayah sekolah begitu. Nah, nih masuk ke proyek membuat poster sesuai tema. Nih, saatnya kalian membuat poster secara mandiri. Media yang digunakan adalah kertas ukuran A3 ya, anak-anak. Loh, berarti menggunakan apa? Nah, teknik pembuatan menggunakan media digital lewat komputer. Jadi nanti kalian bisa menggunakan media Canva ya anak-anak hebat. Selama proses pembuatan poster, Bu Tenri akan melakukan pendampingan melalui layar TV di depan kelas. Jadi, siap-siap nanti kalian akan Bu Tenri ambil contoh sampel aja. Beberapa sih biasanya memungkinkan semuanya untuk bergantian. Bu Tenri minta untuk share screen di di TV kelas. Jadi kalian tetap akan berkarya dan di situlah Bu Tani melakukan pendampingan. Setelahnya, poster jadi akan diunggah melalui Google Classroom dan dipersiapkan sebagai bahan presentasi di kelas. Wah, kalian akan menjadi pembuat poster ya. Bagi yang sudah pernah, lanjutkan. Bagi yang belum pernah, ini adalah pengalaman terbaikmu ya. Tema pembuatan poster anak-anak hebat nih, ini disesuaikan dengan jumlah kelas ya. Mulai dari ke ruang 1 sampai dengan ruang 13 masing-masing memiliki tema yang berbeda antar kelasnya, sehingga Bu Tenri pun juga bisa mengetahui dan membedakan tentunya antar kelas itu tugasnya akan berbeda. Begitu. Lanjut, rubrik penilaian pembuatan poster ya anak-anak hebat. Nilai maksimalnya adalah 100 dan ini adalah aspek-aspek penilaiannya. Mulai dari kesesuaian dengan tema, kreativitas dan inovasi, kualitas desain visual dan kejelasan pesan serta dampaknya. Nilainya terbagi dari 4 aspek dan Bu Tenri yakin kalian bisa langsung bekerja sesuai dengan kisi-kisi pembuatan poster. Lanjut. Asesmen proyek pembuatan poster seperti ini ya. Anak-anak, sekarang kalian akan membuat poster yang kreatif sesuai dengan tema. Gunakan imajinasi kalian dan pastikan pesan dalam cerita kalian terlihat jelas di poster ini. Maunya apa sih sesuai dengan tema tadi? Jadi pastikan ingat, sesuai dengan syarat poster yang baik. Kalian harus juga memperhitungkan rubrik penilaiannya. Ada 4 aspek loh. Nih, proses pembuatan poster. Jadi Bu Tende akan berkeliling mendampingi kalian, kemudian memastikan kalian akan melakukan kegiatan ini secara mandiri tanpa ada proses copy paste ya kalau bahasa yang sederhana kalian. Jadi jangan sampai kalian itu menyontek. Silahkan Anda membuat desainnya persis ukuran A3 dengan desain yang pertama adalah layar putih. Nah, tampilannya tetap warna putih awalnya sehingga kalian tidak perlu lagi untuk mencari template kemudian kalian ubah, tidak, tapi mulainya adalah
Kalau diklik menggunakan bahasa asing itu create design, jadi kalau bahasa Indonesia buat desain. Mulai dari awal, tidak boleh langsung template yang sudah ada. Lanjut proses pembuatannya seperti ini, Bu Tendri akan sekali lagi mendampingi kalian dari belakang, sesekali akan ternyata harus meminta kalian menampilkannya di TV kelas sehingga semua bisa melihat proses pengerjaannya. Ternyata anak-anak, temanmu juga ingin belajar bagaimana caranya kamu mencari elemen, bagaimana caranya kamu mengganti ukuran huruf, bagaimana caranya kamu mencari jenis huruf. Wah, ternyata secara tidak sadar kalian bekerja secara kolaborasi loh. Baik, selamat berkarya. Wah, kalau sudah siap untuk berkarya, berarti Bu Tenri harus undur diri. Daftar pustakanya mohon izin. Terima kasih untuk para sastrawan ya, para pendahulunya Bu Tenri yang sudah memberikan energi positif. Karena akhirnya Bu Tenri bisa membantu anak-anak hebat untuk proyek pembuatan poster. Terima kasih dari Bu Tenri, semoga ini bermanfaat dan jangan lupa dilakukan secara mandiri ya. Terakhir, Bu Tenri akan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin karena sudah membersamai kalian selama beberapa menit sebelumnya. Selamat berkarya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.